Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurasimah akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, konsep sosiologi pendidikan. Definisi. Sosiologi pendidikan adalah cabang dari sosiologi yang membahas struktur dan proses pendidikan di masyarakat secara khusus dan umum. Secara khusus membahas aspek-aspek sosial dari pendidikan pada tingkat individu, keluarga, dan sekolah. Secara umum membahas berbagai ide maupun pranata sosial yang berpengaruh terhadap struktur dan dinamika proses pendidikan. Adapun pendapat para tokoh tentang sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu Fairchild. Dia berpendapat bahwa sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Yang kedua yaitu F.G. Robbins. Ia berpendapat bahwa sosiologi khususnya yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang ketiga yaitu Yuraji. Ia berpendapat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang membahas sosiologi yang terdapat dalam pendidikan. Yang kedua itu latar belakang. Secara harfiah, sosiologi atau sosiologi berasal dari kata socios, bahasa Latin, yang artinya teman atau bersama orang lain. Dan logos berasal dari bahasa Yunani, yang berarti studi mengenai. Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai studi masyarakat. Sebagai istilah, sosiologi pertama kali digunakan dalam suatu manuskrip yang tidak dipublikasikan oleh seorang penulis esai Prancis pada tahun 1780, yaitu Emmanuel Joseph Sieyès. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan berkembangnya saat ini kita mengenal sosiologi pembangunan, sosiologi pertanian, sosiologi pendidikan, sosiologi kesehatan, sosiologi hukum, dan sosiologi industri dan sebagainya. Setiap jenis masyarakat mempunyai karakteristik khusus yang memerlukan analisis sosiologi yang khusus. Sosiologi pendidikan merupakan ilmu terapan daripada ilmu sosiologi. Sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial tertua merupakan ilmu yang mengkaji perilaku masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dalam perkembangannya, sosiologi berkembang pesat. Demikian pola cabang-cabang dan teori-teori yang dipergunakannya juga semakin berkembang. Tujuan sosiologi pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah memberikan pembekalan dasar-dasar ilmiah sosiologi kepada para guru atau calon guru agar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, dan melaksanakan dimensi sosiologi dalam pendidikan, sehingga tercapainya pendidikan nasional. Dengan demikian, akan tercapai aspek profesionalisme pada guru secara pribadi maupun sosial. Tujuan sosiologi pendidikan menurut George W.H. yaitu 1. Memahami peranan guru di komunitas dan sekolah sebagai instrumen perkembangan sosial dan faktor sosial yang mempengaruhi sekolah. 2. Memahami ideologi, demokrasi, kebudayaan, sistem ekonomi, dan kecenderungan sosiologi dikaitkan dengan institut pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, memahami kekuatan-kekuatan sosial dan pengaruhnya terhadap individu. 4. Sosialisasi kurikulum. Yang kelima, penggunaan teknik-teknik penelitian dan
berpikir kritis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Analisis interaksi sosial selama pandemi. Analisis yang saya dapatkan selama pandemi di sekitar saya yaitu yang pertama, pada saat keluar rumah atau berpergian, masyarakat di sekitar rumah saya masih mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Yang kedua yaitu selama pandemi memang membuat masyarakat sangat takut untuk berinteraksi. Maka dari itu, masyarakat memilih bercocok tanam di sekitar rumah untuk mengurangi rasa bosan. Analisis kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Kelas sebagai sistem sosial di sini merupakan hubungan antara guru, murid, dan manajemen sekolah. Hubungan antara guru dan murid di ruangan kelas merupakan sebuah interaksi sosial, di mana konsep persahabatan dan pemuridan terjadi dalam hubungan yang timbal balik. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet dan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Dan disinilah terjadi interaksi sosial yang dimisalkan sebagai ruang kelas atau ruang belajar pada saat pandemi ini. Karena pemerintah tidak mengizinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Banyak hambatan yang dirasakan guru maupun siswa untuk saling berinteraksi, salah satunya yaitu ketidaklancaran jaringan internet merupakan kendala utama saat melakukan interaksi antara guru dan siswa. Adapun teori ruang kelas dalam pembelajaran online atau daring. Perilaku dominatif atau integratif. Perilaku dominatif yaitu posisi dosen sebagai sumber kebenaran dan yang dipandang maha tahu, sedangkan mahasiswa sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan. Perilaku integratif yaitu dosen sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa, tidak diskriminatif atau apapun latar belakangnya. Dalam pandemi saat ini, perilaku ini sangat dibutuhkan bagi mahasiswa karena motivasi atau dorongan untuk tetap rajin belajar sangat diperlukan bagi mahasiswa. Karena apabila saat di rumah rasa malas belajar itu akan ada karena tidak langsung jumpa dengan dosennya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dosen yang autokratik yaitu kepemimpinan yang otoriter yang tidak memberikan ruang bertukar pendapat atau pandangan antara dosen dan mahasiswa. Gaya kepemimpinan dosen yang demokratik yaitu adanya ruang untuk bertukar pendapat dan kebaikan bersama dikonstruksikan secara bersama melalui musyawarah. Gaya kepemimpinan laissez-faire dikarakteristikkan dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang bertukar pandangan atau pendapat tidak diperlukan, sebab peserta didik dibolehkan melakukan apa saja apabila dia memandang suatu itu penting untuk dilakukan. Teacher center dan learner center. Semakin cenderung hubungan guru-murid ke arah teacher center, maka semakin cenderung pula ketergantungan murid terhadap guru dan semakin kecil kemandirian murid. Sebaliknya, apabila hubungan guru-murid semakin cenderung ke arah learner center, maka semakin kurang ketergantungan terhadap guru dan semakin tinggi kemandirian murid. Mungkin itu saja jawaban dari saya.